Namun demikian, Demokrat memberikan sejumlah catatan kritis pada proses amandemennya, khususnya terkait aturan-aturan yang sifatnya bisa menjadi pasal karet. Misalnya, pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Kemudian pasal yang mengatur atau mengancam kebebasan pers. Lalu pasal tentang demonstrasi dan unjuk rasa. Jangan sampai pasal-pasal kontroversial tadi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik. Sekali lagi, digunakan oleh kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik, untuk membungkam suara kritis rakyat, termasuk apalagi mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Demokrat tidak ingin jika sedikit-sedikit rakyat ditangkap karena berbeda pendapat dengan pemimpinnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bicara soal penghinaan kepada presiden, sudah amnesia atau gimana? Saya terusik dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, seperti pemberitaan Kompas TV mengenai pasal penghinaan terhadap kepala negara yang kini sudah diberlakukan di negeri ini. Komentar yang membuat saya sukar memahami pola pikir AHY sebagai mantan prajurit yang seharusnya paham soal kedudukan kepala negara dan bagaimana harus bersuara jika menyangkut seorang presiden berpidato selaku Ketua Partai Demokrat pada awal tahun dengan hadiah penangkapan 2 kadernya karena dugaan pelanggaran hukum. AHY semula menyoroti proses revisi KUHP yang dinilai masih memuat sejumlah pasal-pasal. Apa iya Mas AHY paham sepenuhnya soal KUHP dan sudah membaca terus memahami isinya? Jangan-jangan cuma kulit luarnya, alias hanya tahu sebatas permukaan lalu membuat kesimpulan sendiri. Tapi absurd begitu selanjutnya. AHY bicara soal aturan yang mengatur tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden, juga soal pasal yang mengancam kebebasan pers dengan pasal pidana sampai pasal tentang demonstrasi dan unjuk rasa. Jangan sampai pasal-pasal kontroversial itu digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik, membungkam suara kritis masyarakat, bahkan mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Demokrat tidak ingin rakyat takut berbicara di negerinya sendiri, kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis 12 Januari 2023. Sekali lagi digunakan oleh kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik, untuk membungkam suara kritis rakyat, termasuk apalagi mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Sebaliknya, Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat, baik para jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan jaringan Silver City untuk tetap bersuara. Selagi tujuannya baik dan disampaikan dengan cara yang baik, maka jangan takut bersuara, itu hak kita juga. Tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa. AHY, saya coba-coba beberapa kali statement tadi cukup bagus sih, kalau sekedar untuk mengikuti lomba menilai kinerja pemerintahan Jokowi antara ketua partai politik. Bagus terlihat memihak pada rakyat dan kritis terhadap penegakan hukum. Tapi isinya nggak ada bobotnya. Omongan AHY malah mirip mainan lato-lato yang menimbulkan suara berisik. Tapi kalau dinilai nggak ada esensi dari permainan itu yang bisa bikin kehidupan lebih baik. Bahaya malah terkesan memprovokasi agar masyarakat, terutama kelompok oposisi, agar bersuara berekspresi seliar mungkin atas nama demokrasi dengan sasaran kepala negara dan wakilnya. Tanpa boleh ditangkap atau diproses hukum, apa dia lupa kalau dulu bapaknya malah pernah melaporkan rakyatnya semasa menjadi RI 1 menggebuk lawan politik, mengkriminalisasi rakyat sendiri. Itu kan lebih mirip situasi pemerintahan sebelum Jokowi. Apakah ente amnesia atau pura-pura bego? Karena Jokowi nggak pernah melaporkan tindakan menghina, menfitnah atau tudingan kerja apapun yang selama 8 tahun rutin diarahkan kepada beliau dan keluarganya. Kalau cari perhatian, bikin teks pidato yang lebih elegan gitulah. Masa pidato kok nampol?
dirimu sendiri yang tampaknya gagal menahan diri dengan perlakuan yang masih belum seberapa dibandingkan yang diterima Jokowi. Bicara soal penghinaan kepada presiden, sudah amnesia atau gimana? Saya terusik dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, seperti pemberitaan Kompas TV mengenai pasal penghinaan terhadap kepala negara yang kini sudah diberlakukan di negeri ini. Komentar yang membuat saya sukar memahami pola pikir AHY sebagai mantan prajurit yang seharusnya paham soal kedudukan kepala negara dan bagaimana harus bersuara jika menyangkut seorang presiden berpidato selaku Ketua Partai Demokrat pada awal tahun dengan hadiah penangkapan 2 kadernya karena dugaan pelanggaran hukum. AHY semula menyoroti proses revisi KUHP yang dinilai masih memuat sejumlah pasal-pasal. Apa iya Mas AHY paham sepenuhnya soal KUHP dan sudah membaca terus memahami isinya? Jangan-jangan cuma kulit luarnya, alias hanya tahu sebatas permukaan lalu membuat kesimpulan sendiri. Tapi absurd begitu selanjutnya. AHY bicara soal aturan yang mengatur tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden, juga soal pasal yang mengancam kebebasan pers dengan pasal pidana sampai pasal tentang demonstrasi dan unjuk rasa. Jangan sampai pasal-pasal kontroversial itu digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik, membungkam suara kritis masyarakat, bahkan mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Demokrat tidak ingin rakyat takut berbicara di negerinya sendiri, kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis 12 Januari 2023. Sekali lagi digunakan oleh kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik, untuk membungkam suara kritis rakyat, termasuk apalagi mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Sebaliknya, Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat, baik para jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan jaringan Silver City untuk tetap bersuara. Selagi tujuannya baik dan disampaikan dengan cara yang baik, maka jangan takut bersuara, itu hak kita juga. Tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa. AHY, saya coba-coba beberapa kali statement tadi cukup bagus sih kalau sekedar untuk mengikuti lomba menilai kinerja pemerintahan Jokowi antara ketua partai politik. Bagus terlihat memihak pada rakyat dan kritis terhadap penegakan hukum. Tapi isinya nggak ada bobotnya. Omongan AHY malah mirip mainan lato-lato yang menimbulkan suara berisik. Tapi kalau dinilai, nggak ada esensi dari permainan itu yang bisa bikin kehidupan lebih baik. Bahaya malah terkesan memprovokasi agar masyarakat, terutama kelompok oposisi, Indonesia tanah air beta pusaka abadi.